Ya, lain banyak macam. Ya. Sudah jelas di dalam Al-Quran, ya, wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kalian menikah dengan orang-orang kafir kecuali dia beriman dulu. Paham tak maksudnya? Tidak sah nikah kalau beda agama, itu konsepnya. Kata Allah, janganlah kalian nikah dengan orang kafir kecuali dia masuk Islam. Nah, artinya beriman. Orang masuk Islam itu karena beriman, bukan karena kawin. Ini kadang-kadang karena kawin. Banyak kan berhubung beda agama, nggak dikasih sama orang tuanya, akhirnya pura-pura masuk Islam. Setelah masuk Islam, balik lagi ke laptop. Artinya kalau sudah nikah mah, karena tujuan utamanya adalah wanita. Dia ingin mendapatkan wanita, syaratnya perlu masuk Islam. Syarat dia penuhi masuk Islam. Setelah menikah dia dapatkan, dia tidak menjalankan keislamannya. Tapi kalau dalam Al-Quran hatta yu'mina, sehingga dia beriman, dasarnya kalau iman itu tidak hanya sekedar wanita, tapi dia akan menjalankan syariat agama Islam. Seperti itu. Jadi bagaimana hukumnya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Kalau kita menikah dengan orang kafir, baik laki-lakinya maupun perempuannya. Kenapa? Karena nanti dalam hasil pernikahan tersebut, ini anak mau diarahkan kemana? Kalau dua agamanya, apa harus sweet emaknya sama bapaknya? Sweet aja sweet. Nah, kalau yang menang ikut bapaknya. Ya, seperti itu. Jadi nggak bisa. Jangankan yang beda agama kita, yang satu agama aja banyak kesalahan. Banyak kita kesalahan dalam tata cara nikah. Ya, misalnya walinya, saksinya, jangan main-main saudara. Dalam hal nikah itu harus harus benar-benar. Saya selalu mewanti-wanti di masyarakat dimanapun, ketika ada acara pernikahan, tolong hadirkan rukun-rukun nikah yang terbaik. Ya, kalau memang dia jadi saksi, apakah dia menguasai ilmu persaksian dalam nikah, ya kan? Nah, kalau dia menjadi wali, apakah walinya ini tidak munafik, tidak fasik? Kalau sampai fasik walinya, maka tidak sah. Kemudian juga ijab dan kabulnya, kalau mas kawin tidak termasuk rukun nikah. Mas kawin mah adalah syarat dari pernikahan. Itu pun kalau diminta oleh pihak calon istri. Kalau calon istrinya minta, kasih kalau dia mampu. Kalau dia nggak minta, dia juga nggak mampu, nggak ada masalah karena tidak termasuk rukun. Maka rukun wajib dikerjakan, yang bukan rukun tidak dikerjakan tidak masalah, tetap sah nikahnya. Maka jadi saksi itu berat, ya berat jadi saksi. Kenapa? Karena nikmatnya pengantin itu adalah hasil ucapan saksi. Coba kalau kata saksi tidak sah, nggak nikmat. Sampai 10 kali tidak sah, sampai larut malam tidak sah. Jadi nggak pengantinnya terjadi terus jadi besok dipending kata penghulu berhubung ini kata saksi tidak sah, maka pernikahan ditunda, besok dihadirkan lagi saksi baru. Begitu ijab kabul kata saksi tidak sah, pusing nggak tuh? Makanya ulah lelah orang yang lupa saksi. Ya, makanya kenapa? Karena saksilah wasilah yang memberikan kenikmatan kepada kedua pengantin. Tinggi derajatnya itu saksi. Apa? Dia dikatakan sah dan tidak sahnya tergantung sah. Walaupun banyak di situ kiai, ada naib, ada wali, kalau tidak ditunjuk menjadi saksi, tidak berhak dia mengatakan sah dan tidak sah. Yang berhak mengatakan sah adalah saksi yang dicari. Makanya kita jangan sembarangan, asal jangan orang maksudnya, asal Pak, anak saya menikah nanti jadi saksi ya. Lihat dulu ini orang tukang sholat enggak? Itu maksudnya, rajin enggak ibadahnya, jujur enggak, adil enggak? Orang yang sidang di dalam kasus ya,
yang harus menjadi saksi itu orang yang adil. Jangan sampai ini orang yang tidak adil jadi saksi, akhirnya gara-gara berkesaksian zolim sama orang, mestinya setahun jadi 10 tahun. Apakah dosa itu? Gara-gara keputusan sah, karena hakim akan mengetok palu dari hasil kesaksian. Seperti itu. Ya, itu kira-kira. Jadi intinya mah tidak boleh, tidak sah, dilarang. Jadi keturunannya bin siapa nantinya kalau orang tua laki-lakinya atau perempuannya tidak satu agama, yakni agama Islam.